Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato. Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato. Sama Sambuddhassa. Namo hawi. Praganti Dhamma jaring. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedama yang hadir secara langsung pada kesempatan ini, Puja Bakti Minggu 8 Desember 2024 di Wihara Eka Dharma Loka Surabaya, yang hadir secara langsung maupun yang tidak secara langsung maupun bergabung di kanal YouTube Wihara Eka Dharma Loka Surabaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Soti Hotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah perlindungan Sang Ti Ratana. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, anumodana atau terima kasih atas kebersamaannya mengisi dan menggunakan waktu pada pagi hari ini. Kita gunakan bersama-sama untuk melakukan perbuatan baik, yaitu menjalankan kewajiban kita sebagai umat Buddha, datang ke wihara, melakukan puja bakti. Puja bakti ini jangan dipahami sebagai ritual semata, jadwal rutin setiap hari Minggu, akan tetapi hendaknya kita untuk berusaha menembus daripada esensi, daripada rutinitas puja bakti setiap hari Minggu, kita gunakan waktu bersama seperti saat ini. Esensinya tidak lain adalah kita untuk melatih, mengembangkan potensi positif yang ada dalam diri kita. Karena potensi positif yang ada dalam diri kita sejak kita terlahir tidak akan mungkin bisa tumbuh berkembang jika tidak kita latih. Nah, puja bakti hendaknya mampu menembus esensi daripada ritual, rutinitas jadwal kita, tidak lain untuk mengembangkan potensi positif yang kita bawa sejak terlahir. Sehingga melakukan kebaikan itulah tujuan kita. Sehingga kita akan tetap semangat melakukan rutinitas ini karena kita bisa memahami akan esensi daripada rutinitas, yaitu puja bakti. Lantas apa Bante yang kita dapatkan ketika kita melatih potensi positif dalam diri kita? Ibu bapak, saudara-saudari sedama, setiap orang dalam menjalani kehidupan ini berharap hidupnya menjadi orang baik dan bermanfaat. Apapun kepercayaan dan agama, status maupun keturunannya. Jika hal itu menjadi kesamaan kita menjalani kehidupan agar menjadi orang baik dan bermanfaat dalam eksistensi kita, maka puja bakti ini sangat penting. Karena puja bakti untuk mengembangkan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita, dan ketika nilai-nilai positif itu tumbuh berkembang, akan mengantarkan harapan dan cita-cita kita menjadi orang baik dan bermanfaat dalam keberadaan kita. Nah, inilah jangan digeser walaupun cara kita bisa berbeda, agama kita, kepercayaan kita, keturunan kita, pasti itu juga bisa berbeda-beda. Apalagi alamat kita, asal jangan alamat palsu saja loh ya. Kayak syair lagu saja, Bante, ada alamat palsu. Semua itu bisa berbeda, tetapi
esensinya jangan sampai digeser, yaitu melakukan berbuat baik agar kita menjadi orang baik dan bermanfaat akan keberadaan kita. Ibu Bapak, ini adalah pembukaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian, anumodana, karena kita bisa menyisikan dan menggunakan waktu, kita gunakan untuk bersama berbuat baik. Maka patut untuk diapresiasi, patut diucapkan terima kasih, dan anumodana, Anda telah bersama-sama untuk berbuat kebajikan. Sedangkan ajaan saya pada kesempatan ini belajar Dhamma, bagaimana kita menjaga syukur-syukur mengembangkan Buddha Sasana. Nah, Buddha Sasana ini hendaknya kita pahami hal yang baik dan hal yang benar. Arti lain Buddha Sasana itu memang ajaran Buddha, arti lain. Tapi kalau kita kaji lebih dalam lagi, ajaran Buddha itu apa? Ajaran Buddha ya ajaran tentang hal yang bajik dan hal yang benar. Untuk apa hal yang bajik dan hal yang benar? Untuk mengikis hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, yang juga itu ada dalam keberadaan kita, bahkan ada dalam batin kita. Dalam jiwa kita atau batin kita itu ada hal-hal yang tidak baik juga. Selain kusala kama, kita lahir itu membawa juga akusala kama. Selain mempunyai benih positif, kita itu juga membawa benih negatif. Belum lagi keberadaan kita lagi. Sudah dominan benih negatif kita, ketemu dalam pergaulan teman yang tidak baik. Wah, ini bisa kayak tanaman gitu, tumbuh berkembang cepat di ladang yang subur, musim hujan lagi. Nah, bisa tumbuh berkembang. Nah, menyadari hal itu, Ibu Bapak, Buddha Sasana hendaknya kita pahami. Selain ajaran Sang Buddha, Buddha Sasana itu adalah hal yang bajik dan hal yang benar. Bisa dimengerti, Ibu Bapak? Bisa, Bante. Masa gitu aja nggak bisa, cucu saya aja bisa. Gitu. Mengapa Bante harus tanyakan bisa mengerti, Bapak Ibu? Sebab kalau sudah terhubung antara pembicara dan ya yang mendengarkan, itu kan enak. Ibarat HP itu sudah ada sinyalnya, yang dihubungi juga aktif. Tinggal orangnya tidur enggak, gitu aja. Tinggal Ibu Bapak ini mendengarkan dengan baik-baik enggak? Jangan-jangan secara jasmani, secara fisiknya di sini, pikirannya di rumah. Nah, itu yang sulit, ya, tidak bisa menyerap dengan baik apa yang kita jadikan pembelajaran bersama pada kesempatan ini, yaitu berbuat kebajikan. Ibu Bapak, mengembangkan diawali oleh atau menjaga Buddha Sasana tidak lain adalah hal itu yang harus dipahami dulu. Apa sih Bante maksudnya menjaga dan mengembangkan Buddha Sasana? Apakah itu tanda-tanda Bante mengajak kami jadi biku, samanera, atas silani? Nah, kalau mau ya bagus juga toh, Bu. Bu, masalahnya kan belum tentu mau diajak juga toh. Kalau mau jadi biku, Pak, ya bagus juga supaya anggota saya tambah. Jadi mengembangkan dan menjaga Buddha Sasana tidak lain adalah menjaga nilai-nilai bajik dalam kehidupan kita dan mengembangkan nilai-nilai bajik dalam eksistensi kita. Itu arti daripada menjaga dan mengembangkan Buddha Sasana. Nah, itu kalau kita tidak ada komitmen, Ibu Bapak, dalam diri kita masing-masing, nggak gampang. Sebab berbuat baik itu banyak tantangannya, banyak rintangannya. Di antaranya, Bante, mau rintangan di mana? Di dalam atau di luar diri? Kalau di luar diri, Bante, Bu, Bapak, ketika kita berbuat baik. Pernah tahu berbuat baik, tak Bu? Tanya lo ini, nggak boleh dicuekin lo ini. Pernah tahu berbuat baik, tak? Banget, dan keterlaluan kalau nggak pernah berbuat baik, ya. Masa ajarannya tentang kebaikan nggak pernah berbuat baik, itu kan kebangetan, keterlaluan, toh? Ya pernah lah Bante, masa nggak pernah berbuat baik.
Karena ingin mengetahui tantangan atau rintangan di luar diri kita. Tatkala ibu bapak, kita berbuat baik karena kita meyakini berbuat baik itu baik. Berbuat baik itu yang akan bisa menjadikan kita atau orang menjadi baik. Maka ibu bapak, kita semua berlatih untuk berbuat baik. Tapi ketika berbuat baik, dinilai baik tidak, dibulin orang. Itu rintangan di luar diri kita. Kalau Anda tetap bisa berbuat baik, berarti Anda tahan akan rintangan. Tapi kalau Anda tidak bertahan dalam posisi melakukan kebajikan dengan berpikir, saya berbuat baik saja dibuli begini. Apalagi kalau nggak berbuat baik, makin akan dibuli. Cara berpikir itu kalau kita miliki, itulah perintang yang ada di luar diri kita terhubung pada diri kita. Akhirnya apa? Nggak mau berbuat baik. Ditanya temannya, Bu, biasanya rajin ke wihara untuk berbuat baik? Pak, biasanya juga rajin ikut kegiatan-kegiatan ya kebajikan dalam sosial kemasyarakatan. Kenapa sekarang tidak melakukan perbuatan baik? Buat apa, Bante? Saya kira kalau berbuat baik itu andai kata tidak dinilai baik, yang penting tidak dibully, Bante. Ini sudah tidak dinilai baik, malah dikatakan macam-macam saya, Bante. Terus, aku berhenti, Bante, berbuat baik. Itu tandanya apa? Tidak mampu melewati rintang yang berasal dari kata-kata orang yang mungkin tidak cocok, orang yang mungkin tidak sepemikiran dengan kita, pasti akan berkata, kemungkinan besar akan berkata seperti itu. Karena nggak cocok, nggak sepemikiran. Masuk perangkap dalam perintang untuk melakukan perbuatan baik. Itu di luar diri kita. Perintang di dalam diri kita banyak. Di antaranya malas. Malas itu, Bu, Bapak, pandai sekali dia melahirkan anak-anaknya. Andai kata malas itu ibu, anaknya malas tahu, Bu? Alasan. Coba kalau orang malas, pagi bilangnya terlalu pagi. Siang, panas. Sore, waktu tinggal sedikit. Malam, saatnya istirahat. Besok juga begitu. Kalau si malas itu masih ada dalam batin atau jiwa kita bersama, kemalasan akan terus menjadi perintang tatkala kita mau melakukan perbuatan baik. Melahirkan anak-anaknya, membuat terus argumentasi alasan yang sangat logis, sangat masuk akal. Sehingga apa? Perbuatan baik itu baik, yang bisa menjadikan orang baik. Ketika perbuatan baik itu dilakukan, tetap juga tidak diperbuat. Karena apa? Karena dihadang oleh perintang yang ada dalam diri kita, yang namanya adalah kemalasan. Nah kalau begitu jaga Buddha Sasana itu, jaga hal yang baik, tidak gampang ya Bante. Tidak mudah karena mau berbuat baik saja, ada perintangannya, ada rintangnya. Tapi Ibu Bapak, berbuat jahat memang lebih mudah. Lebih mudah. Dengan catatan loh ya, ketika orang itu masih dominasi hidupnya oleh sifat-sifat buruk. Berbuat jahat itu lebih mudah kalau orang belum baik. Sekarang bertanya masing-masing pada diri sendirilah ya, jangan bertanya kepada orang lain nih. Kamu itu berbuat buruk itu gampang, berarti kamu masih orang jahat dong. Wah, cari penyakit ya. Kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Kita ini lebih mudah berbuat baik atau lebih mudah berbuat sebaliknya? Kalau kita masih mudah berbuat sebaliknya, nah berarti kita ini masih tergolong orang belum baik. Karena sering masih mudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Melalui pikiran berpikir tidak baik, melalui tutur kata yang tidak baik, juga bisa melalui tindakan atau perbuatan yang tidak baik. Kembali kepada bahasan kita bersama Ibu Bapak, saya mengajak untuk menjaga dan mengembangkan Buddha Sasana
tidak lain adalah menjaga nilai-nilai bajik dalam kehidupan kita. Kalau itu sudah kita bisa lakukan, tanggung jawab pribadi loh itu nggak bisa dikerjakan orang lain tuh. Menjaga supaya hidup kita ini menjadi orang yang mempunyai nilai-nilai bajik, berpikir yang baik, bertutur kata yang baik, dan berperilaku yang baik, itu tidak bisa dikerjakan orang lain. Jadi kita dalam hidup ini mempunyai tanggung jawab utamanya adalah bagaimana membawa diri kita ini menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Itu tidak bisa dikerjakan orang. Bu, ini musim hujan enggak, Bu? Kalau ada angin, genteng tidak pada posisinya, bocor tidak? Bocor. Itu bisa dipanggilkan tukang. Kalau kita tidak bisa naik sendiri memperbaiki. Tugas itu, pekerjaan itu bisa kita panggilkan ahlinya, yaitu tukang. Tapi kalau kita punya omongan tidak punya rem, bocor, terus yang buruk-buruk lagi. Bisakah itu dipanggilkan tukang? Nggak bisa. Kalau kita berpikir yang tidak terkendali, bocor, yang negatif-negatif terus, bisakah itu dipanggilkan biksu, pastor, ustadz? Bisa sih untuk kasih nasihat, tausiah, bisa. Tapi kalau kita nggak mengerjakan, bisa? Nggak bisa. Nasihat baik kita dengar, nasihat baik kita dapatkan, tapi kalau kita tidak berbuat baik, tidak akan jadi baik. Maka ini punya tanggung jawab utama dalam kehidupan kita adalah bagaimana menjaga Buddha Sasana, mengembangkan Buddha Sasana dalam internal kehidupan kita yang menjaga nilai-nilai bajik. Bu, Pak Bante, kok tanya terus sih? Tanya saja dicuekin begini, apalagi nggak tanya. Enggak lah Bante, dalam hatiku sudah saya juga ya Bante gitu, tapi masa kami ya semua nanti kan rame. Baik Bu kalau begitu kesepakatannya. Ya. Sudah belum kita ini misalnya baik dalam arti sempit ya, anak melakukan kewajiban kepada orang tuanya. Nah ini sudah mulai berkembang. Orang tua sudah enggak melakukan hal-hal yang bajik yang patut dilakukan sebagai kewajiban kepada anaknya. Kita mulai dari sana. Jadi untuk menjaga, mengembangkan Buddha Sasana, itu harus kita mulai dalam diri kita sendiri. Lingkup kita, keluarga kita. Bagaimana warna bajik yang diajarkan Sang Buddha, itu bisa mewarnai kehidupan kita. Nah, kalau ini sudah bisa kita lakukan dalam tugas kita, yaitu diri sendiri, kewajiban kita coba tes, tanyakan pada diri sebagai orang tua, sudah belum melakukan hal-hal yang wajib, kewajibannya kepada anaknya. Sudah Bante, kalau begitu tidak ada anak yang akan terlantar dalam kehidupan ini. Kalau semua orang mau melakukan dan sudah melakukan akan kewajibannya, wujud daripada tanggung jawab kehidupannya, mengisi hidupnya dengan nilai-nilai bajik, implementasinya adalah orang tua mengerjakan tugasnya kepada anak-anaknya. Anak mengerjakan kewajiban kepada orang tuanya. Sebaliknya tidak ada orang tua yang tidak terawat, tatkala nanti sudah berusia tua. Bu, masih ada enggak anak terlantar di dalam kehidupan masyarakat? Ya bukan hanya masih lagi ya, ada tambahnya banyak gitu. Kalau masih kan ya, kurang mantap, kalau banyak lah itu selain masih banyak. Nah inilah perlunya saya mengingatkan kita semua, sudah belum kita untuk menjaga Buddha Sasana dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya secara pribadi, yaitu mengembangkan nilai-nilai bajik, implementasinya adalah orang tua melakukan kewajiban pada anaknya, anak melakukan kewajiban kepada orang tua. Nah, kalau ini bisa dimengerti Ibu Bapak, nanti kata banyak tadi berubah. Ada Ibu Bapak orang tua misalnya tidak terawat anak-anaknya, anak terlantar dari orang tuanya, ada Bante, tapi sedikit. Gitu kata banyak itu berubah. Ada, karena dalam kehidupan itu tidak mungkin bisa hilang itu antara hitam dan
putih, antara siang dan malam. Yang bisa adalah untuk diminimalisir keadaan itu. Yang banyak bisa menjadi sedikit. Lah ini ukuran Ibu Bapak. Ajaan saya pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana kita itu menjaga Buddha Sasana. Buddha Sasana adalah ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha dalam arti di sini adalah hal yang bajik dan hal yang benar. Jadi, untuk bertanya kepada diri kita masing-masing, sudah belum kita ini untuk menjaga Buddha Sasana dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang baik. Anggap sajalah Ibu Bapak ya, sudah. Kalau belum Bante, nanti nyusul. Ya, yang penting, sebab kalau ini kita diskusikan sampai jam 12 nanti nggak selesai. Apalagi kalau ditanyai satu persatu di data gitu, nggak akan selesai. Anggap saja sudah. Ya, kita menjaga Buddha Sasana dalam kehidupan sehari-hari, melatih kita untuk melakukan hal yang bajik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah kepada masing-masing keluarga kita. Anak kepada orang tua kepada anak-anaknya. Ingat Ibu Bapak, itu bukan selesai kewajiban kita dalam eksistensi kita hidup di dunia ini. Karena kita selain makhluk individual, kita ini juga makhluk sosial. Kita mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Supaya untuk melatih menjalankan itu menjadi tidak terlalu sulit, kita harus mulai dari pola pikir. Pola pikir bagaimana Bante? Pola pikir secara Buddhistis itu, pola pikir secara Buddha Sasana itu, membantu menolong orang lain sesungguhnya adalah tidak lain itu membantu dan menolong diri kita sendiri. Pola pikir ini mesti kita tumbuh dan kembangkan. Kita miliki. Tatkala kita berpikirnya benar secara Buddhistis tadi, Buddha Sasana itu mengajarkan tentang kebaikan, cara berpikirnya mesti benar juga. Karena kita manusia selain individual, kita juga faktanya dibutuhkan orang lain, kita juga membutuhkan orang lain. Gak bisa Bu, kita sendiri walaupun kita lahir karena karma kita sendiri. Kita terlindung karena karma kita sendiri. Tapi fakta dalam kehidupan, kita selain makhluk individual, kita juga makhluk sosial. Nah, bagaimana untuk mengembangkan, menjaga dulu ya, menjaga ini masih, menjaga Buddha Sasana dalam eksistensi kita. Selain diri kita, implementasinya dalam keluarga, kita tidak hanya hidup dalam keluarga. Kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalau kita sudah mulai pola pikir secara Buddha Sasana tadi, Buddhistis, membantu menolong orang lain sesungguhnya adalah membantu dan menolong diri kita sendiri, ini membuka. Membuka untuk apa? Karena berpikir itu awal, berpikir itu adalah pemimpin, penentu, akan membuka nilai-nilai bajik berikutnya, ucapan maupun tindakan. Artinya Ibu Bapak, ketika kita melakukan perbuatan baik dalam kehidupan ini bermasyarakat itu tidak akan ragu lagi. Tidak ragu bagaimana Bante? Saya menolong orang tersebut. Apakah suatu saat orang tersebut bisa membantu dan menolong saya apabila saya butuh pertolongan? Itu sempit. Tidak akan terjebak oleh berpikir begitu. Karena Buddhistis atau Buddha Sasana yang kita jaga, itu cara berpikirnya tidak begitu, tidak sempit seperti itu. Yang akan menolong kita adalah nilai-nilai bajik yang kita lakukan, bukan person atau individu tersebut. Ya kalau orang tersebut yang kita bantu, kita tolong mampu. Kalau nggak mampu, habislah harapan karma baik yang kutanamkan. Kan begitu berpikir kita, berpikir sempit. Maka berpikir secara Buddha Sasana tidak seperti itu.
Yang akan membantu, menolong adalah perbuatan baik yang kita lakukan. Kalau kita membantu orang atau memberi bantuan kepada orang lain. Orang tersebut bisa jadi tidak akan membantu kita. Bisa juga lupa dengan kebajikan yang kita lakukan. Tapi ingat Ibu Bapak, perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan pernah lupa dengan pelakunya. Maka Sang Buddha mengilustrasikan yang melakukan itu bagaikan benda, yang dilakukan itu bagaikan bayangan. Bu, saya mau tanya lagi Bante, iyalah supaya jelas gitu. Kita ini kan duduk, bayangan kita duduk atau berdiri Bu? Oh, sudah dicuekin lagi ya. Pak, kita ini duduk. Kalau kita duduk, bayangan kita berdiri atau duduk? Semangat bapak-bapak loh, Bu. Ojo dibanding-banding kita, Bante. Ya. Supaya kan bersuara begitu ya, bersuara. Nah, kendati orang lain itu lupa dengan apa yang kita lakukan, tetapi perbuatan baik yang kita lakukan itu sesungguhnya tidak akan pernah lupa dengan pelakunya. Berpikir secara Buddhis, Buddha sasana untuk dijaga itu akan terlihat, terwujud dari pola pikir kita. Sehingga apa? Kita kalau berbuat baik kepada orang lain tidak maju mundur, tidak ragu, tidak bimbang, dan tidak sempit. Leluasa. Karena apa? Membantu menolong orang lain tidak lain adalah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kalau orang lain lupa Bante, bayangan kita tidak akan pernah lupa pada diri kita. Waktu kita duduk, dia duduk. Waktu kita berjalan, dia ikut berjalan. Waktu kita lari, ikut lari. Inilah suatu pemahaman kepada Buddha Sasana yang semestinya kita jaga dalam implementasi kehidupan sosial bermasyarakat. Sehingga apa? Sehingga nilai-nilai bajik Buddha Sasana itu tidak hanya di kitab suci Tipitaka. Tidak ada para arya-arya. Arya-arya adalah orang yang sudah sotapanna ke atas. Bu, ada berapa tingkatan kesucian, Bu? Ada 4 dan ada 8 ya. Kalau 8 itu dilihat dari maga dan pala. Kalau cuma hanya pala saja 4. Sotapati, maga dan pala 2. Sagadagami, maga dan pala 2. Anagami, maga dan pala. Arahanta, maga dan pala 8 makhluk suci. Nah, kalau hal yang baik itu tidak hanya ada pada kelompok tersebut, hendaknya harus berada pada kehidupan kita masing-masing. Itu cara kita menjaga Buddha Sasana. Sebelum saya lanjutkan, nanti saya cerita terus semangat begini, tahu-tahu pada nggak bersedia lagi untuk menjaga. Bu, kira-kira Ibu Bapak bersedia menjaga Buddha Sasana? Kalau nggak bersedia berarti ingin jadi orang jahat dong. Bersedia itu artinya adalah kita ingin menjadi orang baik. Karena Buddha Sasana itu ajaran tentang kebajikan. Bu, berbuat baik tidak cukup loh Bu. Kalau tidak cukup, Bante apakah ada masih paduannya, ada pasangannya, ada faktor lainnya? Berbuat baik itu memang baik. Sering orang atau kita mendengar, bahkan kita sendiri bisa ngomong, yang penting Bante berbuat baik. Yang penting Bu berbuat baik. Cara bisa macam-macam. Memang itu baik. Tapi jangan cukup hanya yang penting berbuat baik. Berbuat baik itu hendaknya dilandasi dengan pemahaman yang benar. Kalau tidak kita landasi dengan pemahaman yang benar, berbuat baik itu seringkali membuat orang yang melakukan perbuatan baik itu kecewa, sedih, frustrasi. Kalau cuma hanya berbuat baik saja. Maka berbuat baik itu hendaknya mempunyai pijakan landasan pemahaman yang benar. Contohnya Bante berbuat baik yang benar itu bagaimana? Berbuat baik
jangan banyak tuntutan. Berbuat baik hendaknya dilakukan dengan keikhlasan dan ketulusan, kemurnian. Ya sulit, berarti belum benar kita berbuat baik. Maka seringkali kalau kita berbuat baik juga ada kecewa, ada kesel, ada marah, ada jengkel. Khususnya misalnya sudah dididik habis-habisan anak-anaknya tidak baik, kalau tahu begini lebih bagus saya nggak punya anak lagi, kalau bisa biar kembali ke kandungan lagi. Begitu Bu? Ya jangan nyesel tahu, berbuat baik itu tetap baik walaupun anaknya belum seperti apa yang diharapkan. Itu butuh waktu. Nah ini contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, tatkala kita berbuat baik, hanya berbuat baik tanpa dilandasi oleh pemahaman yang benar, itu banyak tuntutan. Ketika banyak tuntutan, ya akan balik pada diri kita. Kesel, jengkel, marah, kecewa, frustrasi untuk berbuat baik. Karena kita berbuat baik belum benar. Mengetahui belum benar, banyak tuntutan. Kalau berbuat baik dengan benar itu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan murni. Termasuk dibully pun, biar itu hak orang, mengebuli. Tugas kita mengisi kehidupan dengan hal-hal yang baik. Itu untuk menjaga Buddha Sasana dengan benar. Tapi kan ajaan Bante itu selain menjaga, mengembangkan Bante. Bagaimana cara mengembangkannya? Bu, kalau kita ini sudah berhasil menjadi orang baik, anggap sajalah sampai ke sana tahapannya ya. Walaupun ya banyak yang belum lah kita ini ya gitu. Tapi ini anggap saja tahapannya sudah berhasil menjadi orang baik. Anda kan sebagai perumah tangga kan mempunyai pasangan hidup. Anda sebagai perumah tangga kan mempunyai keluarga. Betul, Bu? Pertanyaannya kencang loh ini. Mengembangkan itu tidak lain adalah nilai-nilai bajik yang sudah ada pada dirinya. Ya diajak dong pada pasangannya. Diwarnakan dong warna kebajikan itu kepada anak-anaknya. Ini anak-anaknya disekolahkan minggu enggak ya? Pertanyaan loh ini bukan nuduh loh ya. Aku kan belum punya anak Bante. Pacarnya diajak belum nih? Kan gitu kalau belum punya. Nah itu cara sederhana untuk bagaimana membuat warna bajik selain dirinya sendiri kepada orang-orang yang dicintai, kepada orang-orang dekatnya. Nah, dengan cara itu Ibu Bapak, nah kita sudah mengembangkan Buddha Sasana, nilai bajik dan benar, selain untuk diri kita sendiri, juga untuk orang-orang yang kita sayangi. Karena kehidupan ini kan akan berlalu. Setelah kehidupan ini berlalu, kan harapannya surga atau alam dewa, bahkan nirwana. Pembebasan. Apa mau di surga sendirian? Apa mau jadi dewa sendirian, nggak ada dewinya? Gitu loh. Nah kalau mau, ya nggak mau Bante kalau sendirian ya mesti harus ada. Ya walaupun di alam bahagia kalau sendirian kan kesepian sendiri gitu kan. Nggak ada dewa-dewi yang lainnya gitu. Ya mesti cara mengembangkannya, Buddha Sasana, orang-orang dekat diajak untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik dengan benar. Nah itu kan mengembangkan pada umumnya Bante. Apakah ada cara mengembangkan secara khusus? Ada. Cara khusus bagaimana? Kalau benar-benar kita itu mempunyai nilai kebajikan, wujud daripada menjaga Buddha Sasana, Bu, kebaikan, keindahan itu akan muncul dalam pribadi-pribadi kita. Kepribadian kita dalam kehidupan kita ini akan menjadi nilai-nilai bajik itu. Nah, ketika itu ada pada diri kita, contohnya Bante, misalnya sabar. Contoh lain bagaimana Bante kebaikan itu, misalnya ringan tangan.
Ringan tangan itu bukan langsung sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit ngaplok gitu loh ya. Ya ringan tangan itu, ya orang belum minta bantuan sudah menawarkan bantuan. Jangan sampai diartikan ringan tangan sekali, gampang mukul, gampang jewer, gampang itu bukan ringan tangan ya. Jadi ringan tangan di sini artinya adalah itu contoh nilai-nilai bajik. Orangnya adalah penyabar, orangnya adalah pengertian, orangnya adalah ya mudah untuknya membantu mengerti kepada orang lain dan berpengertian, lain sebagainya wujud daripada nilai-nilai bajik yang ada pada ibu bapak. Misalnya karena itu wujud daripada penjagaan Buddha Sasana. Nah, hubungannya dengan mengembangkan bagaimana? Tadi yang umumnya kan ngajak anaknya, ngajak pasangan hidupnya kan begitu. Ini yang khusus ini. Tatkala kita mempunyai nilai-nilai bajik sudah ada pada diri kita, hidup Anda, hidup kita ini akan menjadi indah. Dan itu otomatis bahagia lagi, Bu. Karena kebajikan itu nama lainnya adalah kebahagiaan. Bu, ingin bahagia enggak hidupnya ini? Cuma satu orang ya? Iyalah Bante, perwakilan Bante, satu itu sudah semuanya setuju Bante. Baik kalau seperti itu. Ya, jadi yang jawab cuma satu itu perwakilan ya, nggak apa-apa, bagus. Yang jelas walaupun nggak menjawab, saya tanya, saya yakin itu ibu bapak tidak ingin hidup menderita, ibu bapak ingin hidup bahagia. Saya mempunyai keyakinan itu. Nah, tatkala kita menjaga Buddha Sasana, yaitu nilai-nilai bajik dalam kehidupan kita itu akan tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang menarik, yang indah. Nah, tatkala seperti itu yang kita jalani dalam kehidupan kita, maka pasangan hidup tadi belum kita ajak, dia malah bertanya, "Bu, bolehlah tanya." Ya boleh toh Pak, kata istrinya. Masa suaminya tanya nggak boleh, wong tetangga tanya aja. Mau jawab? Ya boleh toh Pak, tanya apa? Kata istrinya. Kok Pak tahu Bante zaman sekarang kan yang modern sedikit, boleh Dedi, gitu. Iyalah. Nanti pian Anda ubah sendirilah gitu ya. Pokoknya ini yang umum-umum saja. Bu, bolehlah tanya. Boleh Pak, tanya apa? Saya ingin tanya resep ibu itu apa sih? Kok orangnya penyabar, kata suaminya. Waduh, langsung gak bisa nyanyi, langsung nyanyi itu. Ya seneng ya dipuji suaminya gitu. Ya padahal ini gak basa-basi. Dia memang tertarik beneran karena diamati dengan waktu panjang. Kalau dulu pacaran kan sekilas saja, ini kan sudah berumah tangga, anaknya 3, cucunya 2, misalnya. Kan kehidupan sudah panjang gitu. Jadi mengerti betul itu pasangan hidupnya. Sehingga bertanya, kok ibu itu sabar, pengertian, ringan tangan, itu resepnya apa toh? Nah, ibu tinggal menjawab, oh ini tidak lain Pak, ajaan Bante Sadawiru pada waktu ceramah di Kadamaloka. Aku coba praktekkan Pak. Tapi pertanyaan ini muncul nanti 10 tahun yang akan datang loh ya. Atau memang sudah seperti itu, belum saya ajak sudah bisa. Nah, itu kan bisa jadi, sudah menjaga Buddha Sasana terlebih dulu gitu. Nah ini dibahas ternyata itu sama apa yang dalam kehidupannya. Oh jadi menjaga Buddha Sasana itu artinya adalah menjaga nilai-nilai bajik. Nilai-nilai bajik diantaranya adalah ya pengertian, sabar, dan ringan tangan, mau membantu kepada yang lain, ya pemaaf, tidak pendendam, dan lain sebagainya lah nilai-nilai itu ada pada istrinya. Suaminya ingin tahu resepnya. Ternyata itu cara menjaga Buddha Sasana. Pasangan hidupnya yang semula cuek, apa itu membaca parita, apa itu meditasi, bahkan bisa komentarnya beda. Ngapain waktu digunakan untuk duduk sampai kesemutan begitu? Apakah bisa cuan itu?
Nah kalau dihitung dagang ya 1 jam baca parita doa, nggak dapat cuan, nggak akan untung. Karena dia perspektifnya beda dari keuntungan materi. Ternyata itu untuk tadi, melatih untuk menjaga Buddha Sasana supaya mempunyai pengertian, kesabaran, ringan tangan, dan tidak dendam, pemaaf, dan lain sebagainya. Nilai-nilai bajik itu tumbuh. Itu diceritakan kepada suaminya, akhirnya apa? Suaminya sudah mulai memperhatikan baca parita, memperhatikan latihan meditasi. Supaya waktunya ini tidak panjang, Bu, ya, itu juga berlaku kepada ya suami loh ya, terhadap istri loh ya. Suaminya yang sudah hebat dulu loh ya. Jangan bangga dulu, Bu, ya. Ini langsung kita balik 2 sisi gitu loh. Sebab kalau nggak begitu nanti bapak ini bisa, awas Bante nanti kalau pulang, wah bisa dapat ancaman saya ini kalau cuma hanya ngangkat ibu. Nah ini supaya 2 sisi itu berlaku. Demikian pula ketika suaminya sudah menjaga Buddha Sasana dalam kehidupan sehari-hari. Nah pribadi yang menarik ini tidak usah mengajak pasangan. Pasangan itu yang tertarik. Anak-anak tidak usah kita ajak. Bu, sekarang ini kan nggak gampang ngajak anak di wihara. Betul, Bu? Jujur loh, karma buruk loh kalau bohong loh. Ya, Bante, kadang-kadang sudah saya kasih bonus, saya kasih apa saja masih susah, Bante. Main HP terus, Bante, anak-anak. Jangan, kan anak-anak, Bu Bapak, orang tua juga main HP juga. Artinya nggak gampang untuk mengajak anak-anak juga. Tetapi ketika nanti orang tuanya mempunyai daya tarik, wujud daripada menjaga Buddha Sasana, yaitu menjaga nilai-nilai baik, pasangan hidup, anak, mertua, sampai mertua ini naik pangkat nih, sampai mertua, sampai teman juga nanti akan tertarik itu. Karena rumusnya Ibu Bapak, kalau kita mempunyai keindahan, keindahan itu yang akan mempunyai daya tarik, kita tanpa menarik. Walaupun kita menarik, kalau tidak tertarik, sulit itu. Anak sendiri, pasangan sendiri tidak mudah. Apalagi sampai ke orang lain. Tapi begitu kita menjaga Buddha Sasana, yaitu nilai-nilai bajik dalam kehidupan kita tumbuh, kembangkan, nah orang akan tertarik. Ini cara untuk mengembangkan khusus. Yang nggak khusus tadi kan, ayo lo ini puja bakti, anak-anak diajak, lah itu umum. Cara yang khusus adalah bagaimana kita mempunyai nilai-nilai bajik dalam kehidupan sehari-hari. Maka Buddha Sasana itu akan tumbuh berkembang. Bu, Bapak, Saudara-saudari sedama, itulah ajaan menjaga dan mengembangkan Buddha Sasana dengan cara untuk berbuat baik yang benar. Karena berbuat baik tanpa dilandasi kebenaran atau cara berpikir yang benar bisa menimbulkan berbuat baik, resiko ya, resiko dalam berbuat baik kok nggak baik-baik. Karena berbuat baik ada resikonya kecewa, jengkel, kesel, marah. Tatkala berbuat baik nggak dinilai baik, malah dinilai buruk. Bisa kesel dan marah karena belum benar. Kalau sudah benar, walaupun dinilai buruk, kalau kita berbuat baik, bisa berubah nggak Bu? Perbuatan baik kita jadi buruk karena dinilai buruk? Nggak bisa. 5 kali 5 berapa, Bu? Sama, di Kalimantan juga saya tanya orang, sana 5 kali 5, 25. Di Lampung juga saya kemarin kunjungan ke Lampung, 5 kali 5, 25. Begitu hukumnya, rumusnya. Maka kalau kita berbuat baik dinilai buruk juga tidak mungkin jadi buruk. Tetap berbuat baik itu kalau kita mempunyai landasan berpikir yang benar. Semoga Ibu Bapak mau untuk menjaga Buddha Sasana, mengembangkan Buddha Sasana dengan berbuat baik yang benar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk berbahagia.